Perkenalkan, nama saya Ukbayana, NIM 22014134. Mata kuliah Metodologi Penelitian. Kelas G, PG PAUD Universitas Muhammadiyah Kendari. Judul penelitian, pola asuh orang tua terhadap keaktifan belajar dalam kelas di TK Ummul Mukmin. Latar belakang. Dalam kelas tersebut memiliki keaktifan belajar yang berbeda-beda. Mungkin hal tersebut salah satunya dipengaruhi oleh peran orang tua terhadap peserta didik. Peserta didik pada tingkat pendidikan taman kanak-kanak dapat dikatakan masih sangat dekat dengan hubungannya dengan orang tua. Pada usia anak di taman kanak-kanak diketahui juga masih sangat dekat dengan peran orang tua dalam proses belajar anak. Keaktifan belajar merupakan salah satu hal yang penting dalam pembelajaran, karena hal ini akan mendukung keberhasilan dalam proses pembelajaran. Karena hal ini akan mendukung keberhasilan proses pembelajaran berdasarkan masalah yang dipaparkan sebelumnya, kemudian menjadi hal yang melatar belakangi penelitian ini untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang signifikan mengenai pola asuh orang tua dan keaktifan dalam keterlibatan belajar dalam kelas peserta didik di TK Ummul Mukmin. Rumusan masalah. Pertama, bagaimana pola asuh orang tua siswa di TK Ummul Mukmin? Yang kedua, bagaimana keaktifan belajar peserta didik di TK Ummul Mukmin? Yang ketiga, apakah terdapat hubungan pola asuh orang tua terhadap keaktifan dalam keterlibatan belajar peserta didik di TK Ummul Mukmin? Tujuan penelitian: 1. Untuk mengetahui bagaimana pola asuh orang tua siswa di TK Ummul Mukmin. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana keaktifan dalam keterlibatan belajar peserta didik di TK Ummul Mukmin. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana hubungan pola asuh orang tua terhadap keaktifan dalam keterlibatan belajar peserta didik di TK Ummul Mukmin. Manfaat penelitian. 1. Manfaat teoritis. Penelitian ini dapat memperkaya teori dan wawasan berupa studi ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam pendidikan guru pendidikan anak usia dini atau PG PAUD. 2. Penelitian ini bisa digunakan sebagai referensi akademik dan bahan masukan bagi peneliti serupa di masa yang akan datang. Manfaat praktis. Bagi lembaga pendidikan, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai kondisi pola asuh orang tua dan bagaimana hubungan terhadap keaktifan dalam keterlibatan belajar peserta didik taman kanak-kanak secara umum, sehingga bisa menjadi masukan untuk mengadakan evaluasi dan pengembangan ke arah yang lebih baik. Tinjauan pustaka. 1. Pola asuh orang tua. 1. Pengertian pola asuh orang tua. Pengertian pola asuh anak menurut Gunarsa adalah pola interaksi antara anak dan orang tua di mana hanya meliputi pemenuhan fisik dan psikologis, namun juga norma-norma yang berlaku di masyarakat agar mendapat hidup yang selaras dengan lingkungan. Sedangkan menurut Hirschfeld yang menyebutkan pola asuh adalah proses orang tua terhadap perkembangan anak ke masa dewasa. Tentu dalam hal ini dapat orang tua memiliki metode yang berbeda-beda. 2. Jenis pola asuh orang tua. 1. Pola asuh otoriter. Pola asuh otoriter ditandai dengan cara mengasuh anak dengan aturan-aturan yang ketat, seringkali memaksa anak untuk berperilaku seperti dirinya orang tua. Kebebasan untuk bertindak atas nama diri sendiri dibatasi. Yang kedua, pola asuh demokratis. Pola asuh demokratis ditandai dengan adanya pengakuan orang tua terhadap kemampuan anak untuk diberi kesempatan untuk tidak selalu tergantung pada orang tua. Yang ketiga, pola asuh permisif. Pola asuh ini ditandai dengan cara orang tua mendidik anak yang cenderung bebas. Anak dianggap sebagai orang dewasa atau muda. Ini diberi kelonggaran seluas-luasnya untuk melakukan apa saja yang dikehendaki. Keaktifan belajar. 1. Pengertian keaktifan belajar. Keaktifan belajar siswa menurut Khumalik 2009 menjelaskan bahwa keaktifan belajar siswa adalah suatu proses pembelajaran yang menekankan pada keaktifan siswa di dalam kelas secara fisik, mental, intelektual, dan emosional guna memperoleh prestasi belajar. Keaktifan belajar pada kurikulum 2013 menuntun siswa untuk aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. 2. Indikator keaktifan belajar siswa. Keaktifan belajar siswa adalah suatu kondisi perilaku atau kegiatan yang terjadi pada siswa pada saat proses belajar yang ditandai dengan keterlibatan siswa seperti bertanya,
mengajukan pendapat, mengerjakan tugas-tugas, dapat menjawab pertanyaan guru dan bisa bekerja sama dengan siswa lain, serta bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Keaktifan belajar siswa merupakan unsur terpenting dalam pembelajaran, karena keaktifan akan berpengaruh besar pada keberhasilan proses pembelajaran. Semakin tinggi keaktifan siswa, maka keberhasilan proses belajar seharusnya juga menjadi semakin tinggi. 3 aspek keaktifan belajar. Menurut Humalik 2011 terdapat 8 aspek kegiatan belajar siswa, yaitu kegiatan visual, kegiatan lisan, kegiatan mendengarkan, kegiatan menulis, kegiatan menggambar, kegiatan motorik, kegiatan mental, dan kegiatan emosional. 4 bentuk keaktifan belajar. Menurut Sanjawi 2010 terhadap beberapa indikator yang menunjukkan ciri-ciri keaktifan belajar siswa, antara lain yaitu 1. Keaktifan siswa dalam proses perencanaan, adanya keterlibatan siswa dalam merumuskan tujuan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, serta pengalaman dan motivasi yang dimiliki. 2. Keaktifan siswa pada proses pembelajaran, hal ini dapat dilihat dan tingginya perhatian terhadap motivasi siswa untuk menyelesaikan setiap tugas yang diberikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 3. Keaktifan siswa pada evaluasi pembelajaran, adanya keterlibatan siswa untuk mengevaluasi sendiri berhasil pembelajaran yang telah dilakukannya. Kerangka berpikir siswa, terdapat siswa yang kurang aktif, terdapat pendampingan siswa dalam kelas, pola asuh orang tua otoriter, pola asuh permisif, pola asuh demokratis, keaktifan belajar peserta didik. Hipotesis penelitian. Hipotesis adalah pendapat atau dugaan sementara dan masih perlu diuji kebenarannya. Hipotesis bagi menjadi 2, yaitu hipotesis alternatif H atau H dan hipotesis 0HO. Berdasarkan kerangka berpikir di atas dapat ditarik kesimpulan sekaligus diputuskan untuk dijadikan hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut. Terdapat hubungan positif yang signifikan antara pola asuh orang tua dengan keaktifan belajar dalam kelas peserta didik, sehingga dapat ditentukan seberapa besar dan kuat hubungan antara pola asuh yang ditetapkan orang tua dengan keaktifan belajar dalam kelas peserta didik. Metodologi penelitian. A. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif jenis korelasional. Teknik analisis korelasional ialah teknik analisis statistik mengenai hubungan antara 2 variabel atau lebih. Penelitian ini menggunakan teknik analisis korelasional bivariat, hubungan antara 2 variabel, dengan teknik perhitungan produk atau momen. Derajat hubungan 2 variabel tersebut dinyatakan dalam suatu angka koefisien yang disebut dengan angka indeks korelasi. Koefisien korelasi ini digunakan untuk mengetahui tinggi rendah, kuat lemah, atau besar kecilnya korelasi dari 2 variabel. Subjek penelitian. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini guru, peserta didik, serta seluruh orang tua peserta didik yang masih bersekolah aktif di TK Ummul Mukmin Desa Jabal Nur. Dalam melakukan sebuah penelitian tentunya harus memiliki alat ukur yang baik. Alat ukur dalam penelitian biasanya dinamakan dengan instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Instrumen dalam penelitian ini berupa angket, pola asuh orang tua. Pengukuran instrumen yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan skala Likert dengan 4 skala, yaitu sangat setuju SSS, SS, setuju S, tidak setuju TS, dan tidak setuju, sangat tidak setuju STS. D. Teknik pengumpulan data. 1. Angket. Angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada responden atau responden untuk dijawab. Hasil angket yang didapat kemudian akan diolah ditanya untuk mengetahui hasil penelitian. Penelitian menggunakan jenis skala pengukuran dengan skala Likert. 2. Observasi. Teknik observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui kondisi penelitian untuk menentukan lokasi penelitian, melakukan pengamatan langsung terhadap subjek peneliti agar mengetahui keaktifan siswa selama mengajar. Observasi juga digunakan untuk pengumpulan data seperti data profil sekolah, data nilai peserta didik, data latar belakang orang tua, serta data lainnya dibutuhkan dalam penelitian ini. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif.
Teknik analisis deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan perhitungan median, modus, dan standar deviasi dengan bantuan SPSS. 2. Uji persyaratan analisis. A. Uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui distribusi penelitian tersebut normal atau tidak. B. Linearitas. Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui hubungan dua variabel. Hubungan dua variabel dikaitkan linear apabila kenaikan skor pada variabel X diikuti dengan skor pada variabel Y dan sebaliknya. 3. Uji hipotesis. Analisis uji hipotesis bertujuan untuk mengetahui apakah hipotesis penelitian yang ditelah disusun dapat diterima atau tidak, di mana analisis uji hipotesis tidak menguji kebenaran hipotesis tetapi menguji hipotesis tersebut ditolak atau diterima. F. Indikator keberhasilan. Keberhasilan penelitian ini dikatakan berhasil jika hasil uji hipotesis menunjukkan adanya hubungan positif antara pola asuh orang tua dan keaktifan belajar peserta didik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.